Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita bisa segera dipertemukan dalam perkuliahan offline. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kesehatan lingkungan dan masalah perumahan. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Doa Ais. Saya di sini bertugas sebagai moderator sekaligus presenter ketiga. Yang selanjutnya ada Tri Septidian Rosidah sebagai presenter kedua. Terus ada Salsabila Fatihatur Rahmah sebagai presenter pertama. Yang keempat ada Inayatul Ilahiyah As-Sodikoh sebagai presenter ketiga, dan yang terakhir ada Awaliyatun Nikmah sebagai presenter keempat. Dari materi kesehatan lingkungan dan masalah perumahan ini, nantinya kita akan membaginya menjadi 5 subbab. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dan perumahan. Yang kedua ada penyediaan air bersih. Yang ketiga ada pembuangan kotoran manusia. Yang keempat ada pengolahan sampah, dan yang terakhir ada pengolahan air limbah. Nah, untuk materi yang pertama, langsung saja kita persilakan kepada presenter pertama, yaitu Salsabila Fatihatur Rahmah, untuk menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dan perumahan. Yang pertama, ada pengertian dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau mengoptimalkan lingkungan hidup manusia agar terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia yang hidup di dalamnya. Ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor atau limbah. Hendrik L. Bloom 1974 menyebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu pertama, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas atau keturunan. Rumahan atau housing. Rumah adalah suatu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah rumah adalah faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Membangun sebuah rumah harus memperhatikan tempat di mana rumah itu didirikan. Yang kedua, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Pada masa ini, teknologi perumahan sudah begitu maju dan modern, tetapi terkadang teknologi modern itu sangat mahal dan bahkan kadang-kadang tidak dimengerti oleh masyarakat. Kemudian ada kebijaksanaan peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Pada hal ini, di pedesaan belum menjadi sebuah masalah, namun sudah menjadi masalah di kota besar. Syarat-syarat rumah yang sehat. Pertama, bahan bangunan terdiri dari lantai, dinding tembok yang sangat baik, atap genteng yang umum dipakai di daerah perkotaan ataupun pedesaan, dan terakhir ada lain-lain termasuk kayu untuk tiang, bambu untuk laso, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ventilasi. Ventilasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Ventilasi alamiah di mana aliran udara dalam ruangan tersebut terjadi secara alami. Ventilasi buatan yaitu dengan menggunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara seperti kipas angin dan mesin menghisap udara. Yang ketiga ada cahaya. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu cahaya alamiah dan cahaya buatan. Cahaya alamiah seperti cahaya matahari, cahaya buatan yaitu seperti lampu minyak tanah, listrik, dan sebagainya. Luas bangunan rumah. Luas lantai rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada fasilitas dalam rumah.
Fasilitas tersebut ada beberapa jenis, yaitu penyediaan air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan ruang kumpul keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Septidian Rosida, NIM 12014190051. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyediaan air bersih. Seperti yang kalian ketahui bahwa air bersih sangat penting dalam kehidupan manusia. Karenanya, manusia lebih cepat meninggal diakibatkan kekurangan air minum daripada makanan. Dan kebutuhan manusia akan air itu pun sangatlah kompleks, yaitu untuk memasak, minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Menurut WHO, di negara-negara maju setiap orang memerlukan air sekitar 60-120 liter per hari, dan sedangkan untuk negara berkembang memerlukan air sekitar 30-60 liter per hari. Karena kegunaannya yang sangat signifikan ini, maka air bersih pun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan syarat-syarat air minum yang sehat sebagai berikut. Pertama ada syarat fisik, yaitu air minum yang sehat adalah bening, tidak berwarna, tidak berasa, suhunya di bawah suhu udara di luarnya. Yang kedua ada syarat bakteriologis, air yang untuk keperluan minum yang sehat yaitu harus bebas dari bakteri, terutama bakteri patogen. Yang ketiga yaitu syarat kimia, air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan zat kimia dalam air menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber air yang berasal dari alam, antara lain yang pertama air hujan. Air hujan dapat ditampung kemudian dijadikan air minum. Akan tetapi air hujan tidak mengandung kalsium. Untuk bisa dijadikan air minum yang sehat, perlu ditambahkan kalsium di dalamnya. Kemudian yang kedua ada air sungai dan danau. Menurut asalnya, sebagian dari air sungai dan air danau ini juga dapat dari air hujan yang mengalir melalui saluran-saluran ke dalam sungai atau danau. Kedua sumber air ini bisa disebut juga dengan air permukaan. Yang ketiga ada mata air, yaitu air yang berasal dari mata air biasanya berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah. Kemudian yang keempat air sumur dangkal, yaitu air yang keluar dari dalam tanah yang juga disebut sebagai air tanah. Air ini berasal dari talisan air di dalam tanah yang dangkal. Yang kelima ada air sumur dalam. Air ini berasal dari lapisan kedua di dalam tanah, dalamnya dari permukaan tanah biasanya di atas 15 meter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengolahan air minum secara sederhana. Yang pertama yaitu pengolahan secara ilmiah, yaitu dilakukan dengan penyimpanan atau storage dan air yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti air danau, air sungai, sumber mata air. Yang kedua yaitu pengolahan air dengan cara menyaring kerikil, pasir, dan ijuk. Kemudian diuraikan dengan disaring dengan teknologi PAM, yaitu perusahaan air minum. Yang ketiga ada pengolahan air dengan menambahkan zat kimia. Zat kimia di sini berfungsi sebagai koagulasi atau mempercepat pengendapan, misal dengan tawas, yang berfungsi untuk menyuci hamakan, membunuh bibit penyakit yang ada di dalam air, misal dengan kol. 4. Pengolahan air dengan mengalirkan udara, yaitu bertujuan untuk menghilangkan rasa tidak enak, menghilangkan gas-gas yang tidak diperlukan, misal gas CO2, dan juga menaikkan derajat keasaman air. Yang kelima ada pengolahan air dengan memanaskan sampai mendidih, yaitu bertujuan untuk membunuh kuman-kuman. Hal ini diperlukan untuk keperluan rumah tangga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengolahan air minum secara umum, yaitu yang pertama untuk penampungan air hujan. Air hujan di sini ditampung dalam suatu dam atau yang disebut dengan danau buatan bak-bak ferrosemen. Namun, air hujan ini tidak bisa lantas langsung dikonsumsi dari penampungnya tersebut karena secara bakteriologik belum terjamin
Untuk itu perlu dimasak dahulu. Yang kedua ada pengolahan air sungai. Air sungai ini dialirkan di suatu bak penampung dahulu agar bisa terpisah dari partikel besar. Lalu diberi saringan yang berupa pasir, ijuk, dan kerikil. Kemudian air dialirkan ke bak penampung lain dengan diberi tawas atau kol, lalu bisa dialirkan ke penduduk. Namun tetap harus direbus. Yang ketiga ada pengolahan mata air. Hal ini dilakukan agar tidak tercemar oleh kotoran. Dari sini nanti airnya itu dialirkan ke warga melalui pipa bambu atau bisa diambil dari sumbernya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengolahan air untuk rumah tangga, yaitu air sumur. Pertama, air sumur pompa itu sebenarnya sudah memenuhi syarat, namun nyatanya untuk daerah pedesaan sendiri itu masih cukup mahal dan teknologinya pun masih kurang. Oleh karena itu, agar tidak tercemar oleh kotoran, perlu syarat-syarat sebagai berikut, yaitu harus ada bibir sumur agar saat hujan air tanah tidak masuk. Kemudian pada bagian atas kurang dari 3 meter dari permukaan harus ditembok agar tidak mengotori air sumur. Yang terakhir dilapisin kerikil di bagian bawah sumur untuk mengurangi kekeruhan. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang air hujan. Air hujan di sini sangat bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga. Biasanya para keluarga membuat penampungan dari atap dan disalurkan melalui talang. Sekian penjelasan dari saya tentang penyediaan air bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tohais akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembuangan kotoran manusia. Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat tersebut berbentuk tinja, air seni, dan CO2. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang sangat penting karena kotoran manusia adalah sumber dari penyakit. Beberapa penyakit yang disebabkan dari tinja manusia ada antara lain tifus, disentri, kolera, dan bermacam-macam penyakit lainnya. Karena bahayanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kotoran tinja tadi, maka kita harus mencegahnya agar tinja tidak mengkontaminasi terhadap lingkungan. Jamban atau tempat pembuangan kotoran manusia di daerah pedesaan bisa dikatakan sehat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. Yang kedua, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air tanah di sekitarnya. Yang keempat, tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat, kecoa, dan binatang lainnya. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, mudah digunakan dan dipelihara. Yang ketujuh, sederhana desainnya. Yang kedelapan, murah. Dan yang terakhir, dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya agar persyaratan-persyaratan tadi dapat dipenuhi. Maka ada beberapa hal yang sebelumnya dilakukan. Yang pertama, sebaiknya jamban harus tertutup. Yang kedua, bangunan jamban sebaiknya mempunyai struktur yang kuat. Yang ketiga, bangunan jamban sebisa mungkin ditempatkan pada lokasi yang tepat, yaitu yang tidak mengganggu pandangan dan tidak menimbulkan bau. Yang keempat, sedapat mungkin disediakan alat pembersih. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi pembuangan kotoran manusia sederhana. Teknologi pembuangan kotoran manusia ini tentunya berbeda di setiap kondisi, antara di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial budaya yang berbeda, begitupun juga dengan kondisi ekonominya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tipe-tipe jamban yang sesuai dengan teknologi pedesaan. Yang pertama ada jamban cemplung. Jamban cemplung ini sering kita jumpai di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Sesuai dengan daerah pedesaan yang biasanya sederhana dan tradisional, maka jamban ini biasanya dibuat dari bambu. Dalam pembuatannya, jamban cemplung ini tidak boleh terlalu dalam, yaitu berkisar 1,50
23 meter saja, sebab jika terlalu dalam dapat mengotori air tanah di bawahnya. Selain itu, jarak dari sumber air minum sekurang-kurangnya sejauh 15 meter. Yang kedua ada jamban cemplung berventilasi. Jamban ini hampir sama dengan jamban cemplung, bedanya yakni mempunyai ventilasi pipa. Yang ketiga ada jamban empang. Jamban ini dibangun di atas empang ikan. Dalam sistem jamban empang ini disebut juga sebagai sistem daur ulang, karena tinja dapat langsung dimakan oleh ikan dan ikan akan dimakan orang. Begitupun sebaliknya, begitupun seterusnya. Yang keempat ada jamban pupuk. Pada prinsipnya jamban ini seperti jamban cemplung, hanya saja galiannya lebih dangkal. Di samping itu, jamban ini juga digunakan untuk membuang kotoran binatang dan sampah. Yang terakhir ada sistem septic tank. Jenis ini merupakan cara yang paling memenuhi persyaratan dan sangat dianjurkan untuk digunakan. Septic tank terdiri dari tangki sedimentasi yang kedap air, di mana air dan tinja buangan masuk dan mengalami dekomposisi. Dalam tangki ini, tinja akan berada selama beberapa hari, dan selama waktu tersebut tinja akan mengalami dua proses, yakni proses kimiawi dan proses biologis. Saya Waliatun Nikma akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah. Istilah sampah adalah suatu benda atau benda padat yang tidak digunakan lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak terpakai dalam kegiatan manusia dan dibuang. Prinsip-prinsip sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu benda atau benda padat. Yang kedua, adanya hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia. Kemudian yang ketiga, benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi. Sumber-sumber sampah. Sumber-sumber sampah yang pertama, sampah berasal dari pemukiman. Sampah ini terdiri dari bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi. Yang kedua ada sampah yang berasal dari tempat umum. Sampah-sampah ini berasal dari tempat umum seperti stasiun, bandara, pasar, dan tempat-tempat umum yang lain. Yang ketiga ada sampah dari perkantoran. Kemudian yang keempat ada sampah yang berasal dari jalan raya. Yang kelima ada sampah yang berasal dari industri. Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah-sampah yang berasal dari pembangunan industri dan kegiatan-kegiatan industri lainnya. Kemudian ada sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Kemudian ada sampah yang berasal dari pertambangan, baik dari daerah pertambangan dan jenis-jenis pertambangan lainnya. Kemudian yang terakhir ada sampah yang berasal dari peternakan atau perikanan. Jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini terdapat dua jenis sampah, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Yang kedua ada berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar. Sampah yang mudah terbakar misalnya plastik, daun-daunan, kertas, karet, dan sebagainya. Kemudian ada sampah yang tidak dapat dibakar seperti pecahan kaca, logam bekas, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik sampah. Yang pertama adalah garbage, yaitu sampah dari hasil pengolahan atau pembuatan makanan. Yang kedua ada rubbish, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran. Yang ketiga ada abu, seperti hasil-hasil dari pembakaran bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada sampah jalanan. Selanjutnya ada sampah industri, sampah bangkai binatang, bangkai kendaraan, dan yang terakhir ada sampah pembangunan. Pengelolaan sampah. Cara-cara pengolahan sampah antara lain yang pertama pengumpulan dan pengangkutan sampah. Biasanya sampah-sampah ini dibuang
atau dikumpulkan di tempat pembuangan sementara, kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian ada pemusnahan dan pengelolaan sampah. Terdapat beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama dengan cara ditanam, yaitu sampah-sampah ditaruh di lubang kemudian ditimbun menggunakan tanah. Yang kedua dengan cara dibakar, yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar. Yang ketiga dijadikan pupuk kompos, yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Terkhusus pada sampah ini yaitu sampah yang mudah terurai seperti daun-daunan, makanan, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pengolahan air limbah. Yang pertama, mengenai pengertian air limbah. Jadi, air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan, dengan air hujan yang mungkin ada. Meskipun merupakan air sisa, namun volumenya besar karena lebih kurang 80% air yang digunakan bagi kegiatan manusia sehari-hari tersebut dibuang lagi ke sungai. Air tersebut akhirnya mengalir ke sungai dan digunakan kembali oleh manusia. Secara garis besar, air limbah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga. Yang kedua, air buangan industri. Dan yang ketiga, air buangan kota praja. Yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga atau domestic wastewater, yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya, air limbah ini terdiri dari ekstreta atau tinja dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Yang kedua, air buangan industri atau industrial wastewater, yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. Yang ketiga, air buangan kota praja atau municipal wastewater, yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah di sini ada 3. Yang pertama, karakteristik fisik, karakteristik kimiawi, dan yang ketiga, karakteristik bakteriologis. Yang pertama, karakteristik fisik. Sebagian besar terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri dari bahan-bahan padat dan suspensi. Terutama air limbah rumah tangga biasanya berwarna suram seperti larutan sabun dan sedikit berbau. Yang kedua, karakteristik kimiawi. Biasanya air buangan ini mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih, serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian tinja, urin, dan sampah-sampah lainnya. Substansi organik dalam air buangan terdiri dari 2 gabungan, yakni yang pertama, gabungan yang mengandung nitrogen, misalnya urea, protein, amina, dan asam amino. Dan yang kedua, gabungan yang tidak mengandung nitrogen, misalnya lemak, sabun, dan karbohidrat termasuk selulosa. Yang ketiga, ada karakteristik bakteriologis. Kandungan bakteri patogen serta organisme golongan coli terdapat juga dalam air limbah tergantung dari mana sumbernya. Namun keduanya tidak berperan dalam proses pengolahan air buangan. Selanjutnya, ada gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sesuai dengan zat-zat yang terkandung dalam air limbah, maka air limbah yang tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Di antaranya yang pertama, menjadi transmisi atau media penyebaran berbagai penyakit, terutama
kolera, tifus abdominalis, dan desentri basilar. Yang kedua, menjadi media berkembang biaknya mikroorganisme patogen. Yang ketiga, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk. Yang keempat, menimbulkan bau yang tidak sedap serta pandangan yang tidak enak. Yang kelima, merupakan sumber pencemaran air permukaan, tanah, dan lingkungan hidup lainnya. Yang ketujuh, mengurangi produktivitas manusia karena orang bekerja dengan tidak nyaman dan sebagainya. Untuk mencegah atau mengurangi akibat-akibat buruk tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk menanganinya. Yang pertama, tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber air minum. Yang kedua, tidak mengakibatkan pencemaran terhadap permukaan tanah. Yang ketiga, tidak menyebabkan pencemaran air untuk mandi, perikanan, air sungai, atau tempat-tempat rekreasi. Yang keempat, tidak dapat dihinggapi serangga, seperti tikus, dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit dan vektor. Yang kelima, tidak terbuka kena udara luar atau jika tidak diolah serta tidak dapat dicapai oleh anak-anak. Yang keenam, baunya tidak mengganggu. Berikutnya, cara pengolahan air limbah secara sederhana. Pengolahan air limbah dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup terhadap pencemaran air limbah tersebut. Secara ilmiah, sebenarnya lingkungan mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah tersebut. Di sini ada 3 cara sederhana yang dapat untuk mengolah air buangan. Yang pertama, dengan pengenceran. Yang kedua, kolom oksidasi, dan yang ketiga, irigasi. Yang pertama ada pengenceran atau dilution. Air limbah diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Akan tetapi, dengan makin bertambahnya penduduk yang berarti makin meningkatnya kegiatan manusia, maka jumlah air limbah yang harus dibuang terlalu banyak dan diperlukan air pencemaran terlalu banyak pula. Maka cara ini menimbulkan kerugian. Di antaranya bahaya kontaminasi terhadap aliran-aliran air yang masih tetap ada. Yang kedua ada kolom oksidasi. Pada prinsipnya, cara pengolahan ini adalah pemanfaatan sinar matahari, ganggang atau alga, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan ke dalam kolam besar berbentuk segi 4 dengan kedalaman antara 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam tidak perlu diberi lapisan apapun. Lokasi kolam harus jauh dari daerah pemukiman dan di daerah yang terbuka sehingga memungkinkan sirkulasi angin dengan baik. Yang ketiga ada irigasi. Air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding-dinding parit tersebut. Dalam keadaan tertentu, air buangan dapat digunakan untuk pengairan ladang pertanian atau perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan bisa lanjut lewat Helena, dan bila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.